dinamika benda atau titik. Seperti biasa, ini nanti akan kita upload di YouTube-nya ya, ESP Food Text. Capaian pembelajaran yang akan diperoleh setelah mengikuti perkuliahan hari ini, maka mahasiswa mampu atau kompeten mengenai jenis-jenis gaya. Jadi kalau dinamika benda, ini tadi kan disampaikan bahwa yang mempengaruhi kenapa benda tersebut bisa dinamis, bisa dari awalnya berhenti kemudian bergerak, atau sebaliknya, dari awalnya bergerak kemudian berhenti, dan bergeraknya ke arah mana. Nah, ini semuanya akan dipengaruhi oleh gaya. Dan gaya ini bermacam-macam, sehingga kita akan pelajari gaya apa saja nanti yang sering bekerja pada suatu benda tersebut dan kemudian akan mempengaruhi pergerakan atau kedudukan dari suatu benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencari dan menguraikan gaya-gaya dalam arah sejajar ataupun tegak lurus arah gerak. Jadi nanti setiap benda yang diam ataupun bergerak, semuanya itu kan tadi akan dipengaruhi oleh gaya, dan gaya itu ada yang sejajar dengan arah gerak benda, kemudian ada yang tegak lurus terhadap arah gerak benda. Artinya benda ini ketika berada di alam, di bumi, pasti yang pertama memiliki gaya gravitasi, dan kemudian ketika gaya lain-lainnya itu tidak bisa lebih besar dari gaya gravitasi, maka benda tersebut akan tetap diam ya, atau kalau resultan gaya yang bekerja itu adalah nol, maka benda akan diam dan akan bergerak jika lebih besar dari gaya-gaya yang menahannya. Dan ketiga adalah mencari percepatan sistem dan masing-masing dalam suatu sistem, ya, dalam suatu benda yang terikat dalam sistem. Misalnya bendanya ada bergandengan antara benda satu dan benda dua. Bergandengan, apakah bergandengnya secara vertikal atau secara horizontal, atau yang satu vertikal, satu horizontal, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari bagaimana memecahkan permasalahan yang demikian. Nah, sebagai pendahuluan, dalam mekanika klasik atau dalam hal ini adalah hukum-hukum tentang gerak, atau kita sebut sebagai hukum gerak, yaitu adalah hukum yang mempelajari kaitan gaya dan gerak. Artinya suatu benda bisa bergerak atau diam, itu semuanya adalah berkaitan dengan gaya yang bekerja padanya. Ada 3 buah hukum dasar yang dikenal sebagai hukum Newton. Nah, ini Sir Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727 ya. Nah, ini memang beliau yang mempelopori dalam fisika klasik ini ya. Fisika klasik tentang gaya dan gerak. Dengan hukum Newton yang terkenal yaitu ada hukum Newton 1, kemudian ada hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Bunyi hukumnya nanti relatif sederhana, tapi dalam aplikasinya akan sangat luas. Kita pelajari satu-satu. Untuk hukum 1 Newton. Sekali lagi di sini nanti akan kita sampaikan adalah konsepnya ya. Ketika konsep berpikir atau prinsip dari hukum Newton ini diperdalam, artinya dipahami secara mendalam, maka semua permasalahan yang terkait dengan gaya dan gerak nanti akan mudah diselesaikan. Yang penting tahu prinsipnya. Karena kalau dari kasus ataupun suatu kedudukan atau pergerakan benda seperti apa, nanti akan sangat bervariasi. Tetapi ketika ini dipahami dengan baik, maka nanti penyelesaiannya insya Allah akan mudah. Hukum 1 Newton. Dalam kerangka inersial, inert ya, berasal dari kata inert, yang artinya adalah lembam atau tidak mudah berubah. Yaitu adalah bahwa setiap benda akan tetap bergerak lurus atau diam. Artinya benda tersebut
Jika sudah bergerak lurus, maka dia akan bergerak seterusnya. Dan ketika benda tersebut keadaannya diam, maka akan diam seterusnya atau selama-lamanya. Ya. Kecuali, nah ini, kecuali apa? Kecuali jika benda tersebut dipaksa mengubah keadaan oleh gaya-gaya dari lingkungan tempat benda tersebut. Nah ini artinya hukum 1 Newton bunyinya hanya demikian. Ketika suatu benda yang sudah terlanjur bergerak, maka dia akan bergerak lurus terus. Dan kalau benda sudah terlanjur diam, maka dia akan diam terus selama-lamanya gitu. Kecuali kalau ada gaya-gaya yang mempengaruhi untuk benda tersebut berubah keadaannya. Jadi selama gaya-gaya tersebut tidak ada yang mempengaruhi, atau dalam hal ini nanti dinyatakan sebagai apa? Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau yang sudah terlanjur bergerak akan tetap bergerak terus. Nah, kita rumuskan hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Ya, jadi rumusannya sangat sederhana. Rumusannya hanya seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Artinya ketika sigma F pada benda tersebut adalah 0, maka benda akan tetap diam terus ketika benda sudah terlanjur diam, dan benda akan bergerak terus ketika sudah terlanjur bergerak. Misalnya ini, kita ada kelereng ya. Kelereng itu menggelinding. Misal. Kelereng tersebut menggelinding. Sudah terlanjur bergerak gelinding. Gitu ya. Maka kelereng tersebut akan bergerak seterusnya, menggelinding terus, tidak akan pernah berhenti. Kecuali kalau ada gaya yang mempengaruhi, yaitu misalnya kalau gelinding di lantai, lantainya kan pasti punya gaya gesek, maka kelereng lama-lama akan berhenti karena ditahan oleh gaya gesek antara kelereng dengan lantai, akhirnya berhenti. Tapi kalau tidak ada gaya gesek, misalnya lantainya itu adalah lantai yang licin dengan gaya gesek yang tidak ada atau koefisien gaya geseknya tidak ada, maka ya kelereng tersebut akan bergerak seterusnya. Atau kita punya misalnya adalah meja. Meja sudah terlanjur diam. Diam di tempat meja di depan saya ini. Maka ya benda ini, meja ini akan diam terus. Kalau resultan gaya yang bekerja padanya adalah 0. Tapi kalau ada yang mendorong, kemudian dorongannya itu adalah bisa melebihi dari gaya gesek yang menahannya, nah, maka dia bisa jadi akan bergerak. Gitu ya. Dan ini nanti akan diuraikan dalam sumbu X, Y, dan Z. Sehingga benda akan kita proyeksikan selalu pada sumbu X, Y, Z. Tetapi untuk Z tidak ya. Kita pelajari dalam 2 dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Artinya benda dalam proyeksi secara horizontal dan vertikal. Untuk Z-nya tidak. Nah, ini contoh sederhana. Misalnya ini ada sebuah balok ya. Balok ada di atas meja. Ya, pertanyaannya adalah kenapa balok ini diam di atas meja? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Karena ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, Pak, sehingga jadi resultan gayanya sama dengan 0. Oke. Tidak ada benda yang gaya yang bekerja pada balok ini. Atau ada yang lebih bisa menyempurnakan lagi? Apa? Kalau dikembalikan ke hukum Newton tadi? Karena balok di sini ketika diam
sebenarnya bukan dia tidak ada gaya yang bekerja padanya gitu ya. Sebenarnya ada, tapi apa? Ada ini gaya yang bekerja padanya. Tapi resultan gaya yang bekerja pada balok ini adalah 0. Gitu ya. Ini misalnya balok. Balok, iya, dia diam. Pada sumbu X memang betul dia tidak ada yang mendorong ataupun menarik. Sehingga memang pada sumbu X tidak ada yang bekerja. Tetapi pada sumbu Y, dia sebenarnya punya gaya yang bekerja, yaitu adalah pertama gaya berat. Karena benda di bumi pasti akan mengalami gaya gravitasi untuk dia akhirnya memiliki benda tersebut untuk cenderung jatuh ke bawah. Gitu. Karena dia memiliki gaya gravitasi, yaitu sebesar V, yang nilainya adalah massa kali gravitasi. Tapi kenapa benda ini tidak turun ke bawah? Karena apa? Karena ada gaya yang menahannya ke atas, yaitu yang kita sebut sebagai gaya normal. Disingkat sebagai N. Ini ya. Sehingga gaya gravitasi yang ke bawah, misalnya massa bendanya ini adalah 1 kilo, maka gaya gravitasinya adalah 1 kali 10, kurang lebih 10 Newton. Tetapi pada bidang meja juga ada yang menahannya, yang arahnya ke atas, yang kita sebut sebagai gaya normal. Sehingga karena resultan gaya pada sumbu Y ini juga 0, artinya gaya berat ini sama dengan gaya normal, maka sigma Fy adalah 0, sehingga benda juga tetap diam pada sumbu Y, artinya juga bergerak ke atas ataupun ke bawah. Nah, pada benda diam, nanti dalam penyelesaian pengerjaannya, itu selalu kita tadi proyeksikan pada sumbu X dan Y ya. Artinya apakah benda tersebut diam atau bergerak pada sumbu X ataupun pada sumbu Y. Tetapi dalam pengerjaannya, biasanya saya lebih menyukai mengerjakan pada sumbu Y terlebih dahulu. Gitu. Mengapa? Karena ketika bekerja pada sumbu Y dan benda berada pada bidang, pasti benda tersebut akan memiliki gaya normal. Dan gaya normal itu nanti akan sangat besar pengaruhnya pada pengerjaan berikutnya. Artinya dalam pengerjaan berikutnya itu akan banyak menggunakan gaya normal. Terutama nanti kalau sudah masuk pada gaya gesek. Karena gaya gesek itu adalah ya gaya normal dikalikan dengan koefisien gesekannya. Nah, sehingga akan selalu kepake. Sehingga kita cari dulu di awal untuk sumbu Y-nya. Gitu. Atau dalam hal ini adalah misalnya N itu adalah sama dengan W. Ya udah, ini berarti adalah gaya normalnya sama dengan W. Tetapi pada kasus tertentu nanti akan berbeda. Terutama kalau benda diberikan gaya yang tidak sejajar dengan arah gerak, tetapi membentuk sudut. Nah, itu nanti akan berbeda dalam pengerjaannya. Kemudian, dalam konsep hukum 1 Newton ini tadi, bahwa benda akan diam ketika resultan gaya yang bekerja adalah 0. Maka kita nanti bisa lihat, yaitu adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Itu untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y, itu gaya yang ke atas dikurangi gaya yang ke bawah. Jika jumlahnya adalah 0 atau nilainya adalah 0, maka benda tersebut diam. Atau ketika benda tersebut adalah diam, maka resultannya itu adalah 0. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya konsepnya ya. Kalau sudah paham konsepnya, nah nanti soalnya mau demikian bentuknya, kita bisa kerjakan dengan mudah. Misalnya pada ini, benda ini.
Ini benda misalnya balok ya, masanya adalah 10 kg, ini diikat pada 2 utas tali. Tali yang pertama, T1 ini, tali 1, itu panjangnya 80 cm. Kemudian ada tali kedua, panjangnya 60 cm. Kemudian antara tali 1 dan tali 2, ini diikatkan pada atap ya, dengan jarak 100 cm. Nah, kemudian ini bendanya masanya 10 kg. Tentukan besar tegangan pada tali T1 dan tali T2. Artinya tegangan tali pada tali yang pertama yang 80 cm, yang sebelah kiri, dengan tegangan tali yang kedua yaitu 60 cm. Berapa besarnya? Kalau sebelum lebih jauh, kira-kira lebih besar mana? Antara tali 1 dengan tali 2. Dari logika saja dulu. Besar yang mana? T2, Pak. T2 ya. Oke, secara logika mestinya akan lebih besar dari T2. Nah, kita buktikan atau kita lihat berapa. Nah, dalam pengerjaan setiap soal yang berkaitan dengan gaya, yang pertama harus dikerjakan adalah gambar dulu diagram gaya. Gambarkan dulu diagram gayanya. Ini penting karena apa? Diagram gaya ini berfungsi untuk, yang pertama adalah untuk mengetahui gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah kemana arahnya. Gitu ya. Jadi diagram gaya ini adalah untuk melihat gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut dan kemudian arahnya kemana. Nah, kalau itu sudah diperoleh, maka untuk pengerjaannya ya kita lihat kalau benda tersebut diam, misalnya pada sumbu Y itu diam, tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, berarti adalah gaya yang ke atas dikurangi dengan gaya yang ke bawah adalah 0. Begitu juga kepada sumbu X. Jika dia tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri, maka ya tinggal gaya yang ke kanan, gaya apa saja yang ke kanan tadi, yang sudah ditentukan tadi, dikurangi dengan gaya yang ke kiri, itu adalah sama dengan 0. Itu ya. Nah, kita gambarkan diagram gaya ini. Benda bisa kita ibaratkan suatu titik. Nah, kita ambil titiknya di sini. Maka benda karena di bumi ya, pasti memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu sebesar W. Kemudian, benda karena diikat pada 2 utas tali, T1 dan T2. Kemudian, masing-masing tali, ini ganti karena jaraknya 100 cm, sehingga akan membentuk sudut. T1 di sini akan membentuk sudut sebesar alfa. T2 di sini akan membentuk sudut sebesar beta. Sudut yang dibentuk oleh T2 ini akan lebih besar daripada T1. Gitu ya. Ini terlihat ya, ini lebih sempit, ini lebih lebar. Nah, karena dia membentuk sudut, ini cantolan keduanya adalah, atau pegangan keduanya, ketika suatu gaya tersebut membentuk sudut, maka harus diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Karena sudut tersebut terbentuk oleh adanya kemiringan dari suatu sumbu X dan Y. Sehingga kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk T1, ini kan arahnya ke kiri atas ya, membentuk sudut alfa. Maka kita akan gambarkan proyeksi pada sumbu X, yaitu T1X. Karena tadi arahnya ke kiri atas, nah maka sumbu X-nya adalah ke arah ke kiri, yaitu T1X. Yang besarnya berapa?
yaitu T1 cos alfa. Gitu. Jadi T1X ini besarnya berapa? Yaitu adalah T1 dikali dengan cos alfa. Masih ingat ya? Dari mana kok bisa dikalikan dengan cos? Nah, ini kalau kita gambarkan, di sini ada, ini sudutnya di sini ya. Di sini berarti adalah rumus cos alfa itu apa? Masih ingat? X per R, Pak. X per R ya. X per R. Rumus cos itu adalah X per R. Nah, kalau rumus cos itu adalah X per R, untuk mengetahui sumbu X-nya, maka X sama dengan ya R dikali cos alfanya. Kan gitu. R-nya yang mana? Yaitu adalah ini T1. Ini kan membentuk sudut siku-siku ya. Apa di sini kalau kita buat tegak lurus, nah ini akan membentuk sudut siku-siku. Ini sumbu X, sana sumbu Y, dan T1 ini menjadi R-nya. Nah, untuk mengetahui sumbu X-nya, maka ya kemiringan itu atau R-nya tadi dikali cos alfa. Gitu ya. Nah, kemudian pada sumbu Y, karena tadi membentuk sudut, maka juga akan ada proyeksi pada sumbu Y, yang besarnya adalah T1Y. Karena ini tadi arahnya tadi ke kiri atas, maka sumbu Y-nya juga akan ke atas. T1Y. Yang besarnya berapa? Kalau T1X adalah T1 cos alfa. Kalau untuk Y-nya, masih ingat rumus sinus? T1 sin alfa, Pak. Ya, oke. Rumus sinus adalah Y per R. Sehingga untuk mengetahui Y-nya berapa, maka ya Y sama dengan R dikali sin alfa. Gitu ya. Jadi diingat-ingat bahwa untuk proyeksi sumbu X itu adalah dikali dengan nilai cos-nya, sedangkan untuk sumbu Y dikali dengan nilai sinusnya. Gitu. Begitu juga pada T2. T2 membentuk sudut beta. Maka akan ada proyeksi pada sumbu X, yaitu T2X, yang arahnya ke kanan, sebesar T2 cos beta. Dan yang ke atas, yaitu T2Y, nilainya adalah T2 sin beta. Nah, kalau ini sudah diperoleh proyeksi gaya atau diagram gaya ini, maka tinggal kita masukkan ke hukum Newton. Kalau bendanya ini diam, berarti sigma F-nya adalah 0. Dan untuk pengerjaannya, mau sumbu X dulu boleh, sumbu Y dulu boleh, tetapi lebih direkomendasikan sumbu Y dulu yang dikerjakan. Nah, kalau di sini kebetulan ini yang dikerjakan sumbu X dulu. Nggak apa-apa, ini dari slide-nya Pak Zaida ya. Tetapi saya pribadi lebih menyukai sumbu Y dulu. Kebetulan karena ini tidak ada gaya normal ya. Tidak ada gaya normal sehingga mau X dulu, mau Y dulu, nggak masalah. Tapi kalau ada gaya normal, nah itu nanti lebih enak yang sumbu Y terlebih dahulu. Oke, kalau kita kerjakan dari sumbu X dulu. Dari sumbu X, dia tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri. Artinya pada sumbu X dia diam ya ini ya. Maka sigma Fx adalah 0. Sigma Fx yaitu adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri adalah 0. Yang ke kanan yang mana adalah T2X. Yang ke kiri adalah T1X. Ya, kita tulis saja T2X dikurangi T1X sama dengan 0. Atau boleh juga ditulis, ya kalau ini dipindah, maka T1X sama dengan T2X. Boleh. T1X besarnya berapa? T1 cos alfa. T2X berapa? Adalah T2 cos
beta. Nah, kemudian kita cari nilai cos-nya. Kalau T1, T2-nya kan yang dicari ya. Belum diketahui ya T1, T2-nya. Yang sudah diketahui adalah cos alfa maupun cos betanya. Cos alfa yang mana adalah yang ini. Cos alfa. Rumus cos tadi apa? Adalah X per R. Maka cos alfa adalah X per R. X-nya berapa, R-nya berapa. Nah, ini kalau kita tarik, ini seperti Pitagoras ini ya. Kita tarik seperti Pitagoras. Maaf, dari sini aja. Ini kan kebetulan, bisa nggak kalian bayangkan ini? Nggak kelihatan ya gambarnya ya. Gini ya. Nah, ini antara T1, T2, tadi kan T1 adalah 80 cm. T2-nya adalah 60 cm. Jarak antara T1 dan T2 adalah 100 cm. Maka ketika ini 80, ini 60, dan di sini 100 cm, maka ini sebenarnya adalah sudut ini adalah siku-siku. Maka T1 ini menjadi sumbu Y, T2 ini menjadi sumbu X, dan yang 100 cm ini tadi adalah sebagai R-nya. Gitu, atau garis miringnya. Maka ketika ditanya cos alfanya, maka adalah X per R. Gitu ya. Cos alfa itu adalah X per R. X-nya yang mana? Ini adalah T1 ini. Sudut alfanya di sini, maka akan sama dengan sudut alfa di sini. Maka T1 menjadi sumbu X, T2 menjadi sumbu Y, dan 100 cm-nya menjadi sumbu R. Kalau yang ditanya adalah sudut cos alfa di sini, yang sempit di sini ya. Nah, maka sudut di sini akan sama di sini. Masih ingat ya ilmu sudut ya? Sudut yang berseberangan itu adalah selalu sama. Sudut di sini dengan sudut di sini. Atau sudut di sini dengan sudut di sini. Maka kalau ditanya cos alfa, maka ditanya adalah sudut yang di sini. Ketika sudutnya di sini, maka T1 menjadi sumbu X, T2 menjadi sumbu Y. Dan ini 100 cm tadi menjadi sumbu R. Maka nilai cos alfa yaitu adalah X per R, yaitu T1 dibagi 100. T1-nya sumbu T1 ini itu adalah tadi adalah 80 cm. Sehingga cos alfa adalah 80 per 100 atau ditulis 8 per 10. Itu ya. Ini ya cos alfa yaitu adalah 8 per 10. Sedangkan kemudian T2 dikali cos beta. Kalau cos beta, betanya kan tadi di sini, maka sudut yang berseberangan yang sama adalah sudut di sini. Maka T2 ini, tali 2 maksudnya, tali 2 adalah menjadi sumbu X, tali 1 menjadi sumbu Y, dan jaraknya tadi menjadi sumbu R. Maka cos beta itu adalah X per R, yaitu adalah tali 2 dibagi dengan 100, yaitu 60 per 100, atau ditulis 6 per 10. Sehingga nilainya adalah, ini dicoret-coret, sehingga T1 sama dengan 6 per 8 T2. Gitu ya. Jadi T1 adalah 6 per 8 T2. Dari sini juga sebenarnya sudah kelihatan bahwa T1 lebih kecil daripada T2. Gitu ya. Nah, nilainya berapa? Ini baru dari sumbu X. Selanjutnya kita kerjakan dari sumbu Y-nya. Pada sumbu Y dia juga diam, artinya tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Maka sigma Fy adalah 0. Atau gaya yang ke atas
dikurangi gaya yang ke bawah adalah 0. Gaya yang ke atas adalah T1 dan T2. Dijumlahkan dulu. T1 plus T2 jumlahkan. Baru kemudian dikurangi dengan gaya yang ke bawah, yaitu V atau M kali G. Itu adalah 0. Sehingga T1Y ditambah T2Y sama dengan M kali G. T1Y adalah T1 sin alfa. T2Y adalah T2 sin beta. Sama dengan V. V-nya adalah M kali G. Massa bendanya tadi 10 kilo, sehingga kalau gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya beratnya adalah 100 Newton. Atau di sini T1 sin alfa plus T2 sin beta sama dengan 100. Nah ini. T1 sin alfa, T2 sin beta. Sin alfanya berapa? Kalau ini sini alfa, berarti alfanya juga ada di sini. Cursor saya kelihatan kan ya? Mouse saya, cursor dari mouse. Kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Nah, takutnya saya sudah ini ternyata nggak kelihatan gitu. Baik, sudah apa yang di sini, maka tali 1 menjadi sumbu X, tali 2 menjadi sumbu Y, dan jarak antar tali adalah sumbu R. Sehingga sin alfa adalah Y per R, yaitu tali 2 per 100. Yaitu 60 per 100 atau 6 per 10. Sedangkan sin beta, sudut betanya di sini, yang seberseberangan adalah di sini. Maka yang menjadi sumbu Y adalah tali 1, yaitu tali 1 dibagi R, atau 80 per 100. Atau ditulis 8 per 10. Ini. Sama dengan 100. Ini dicoret, sehingga dapatlah 6T1 ditambah 8T2 sama dengan 1000. Ini kan penyebutnya kan 10 ya. Ini disamakan penyebut, kemudian 10-nya ini dikali dengan 100, dikali silang. Sehingga menjadi 6T1 tambah 8T2 sama dengan 1000. Nah, kemudian kita substitusikan. T1 tadi kan sudah kita peroleh ya di awal tadi. Bahwa T1 tadi adalah 6 per 8 T2. Gitu ya, tadi di awal dapat diperoleh. T1 nilainya adalah 6 per 8 T2. Maka T1 ini kita ganti dengan 6 per 8 T2. Sehingga di sini 6 dikali 6 per 8 T2 ditambah 8 T2 sama dengan 1000. Dapatlah di sini, silakan dihitung, diperoleh nanti adalah T2-nya adalah 80 Newton. Kalau T2-nya 80 Newton, maka T1-nya adalah 6 per 8 T2. Berarti 6 per 8 kali 80. Yaitu adalah 60 Newton. Nah, dari sini kelihatan bahwa T1 lebih kecil daripada T2 atau T2 lebih besar daripada T1. Nilainya masing-masing adalah T1 60 Newton, T2 adalah 80 Newton. Sampai sini, barangkali ada yang masih bingung atau mungkin mau bertanya. Boleh ya, kita pelan-pelan saja, yang penting memahami konsepnya sehingga kalian bisa nanti mudah mengerjakan dari beberapa kasus permasalahan. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas ya saya lanjutkan. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh. Misalnya dari sini, Pak, dapatnya T280 dari mana? Kita akan hitung pelan-pelan. Akan saya buatkan oret-oretannya. Tapi kalau tidak, ya ini bisa dilihat, hitung langsung ya. Dari sini,
6 dikali 6 per 8 T2 ditambah 8 T2. Nah, perhitungan sederhana ya. Dan dapatlah T2 80 Newton. Mudah-mudahan tidak sulit. Jelas? Kalau jelas, saya lanjutkan. Itu tadi pengerjaan dengan hukum Newton ya, terutama hukum Newton 1 untuk benda diam. Pada kasus ini, sebenarnya juga bisa kita kerjakan dengan aturan sinus di matematika ya, aturan sinus. Bahwa sudut yang saling berhadapan itu adalah sama. Kalau di sini ada 3 garis, berarti maka ada 3 sudut. 3 sudut. Nah, T1 dibagi sin alfa sama dengan T2 dibagi sin beta, dan W ini sama dengan W dibagi sin 90 atau sin di sini. Bisa. Jadi T1 ini dibagi dengan sinus sudut yang terbentuk di sini. Itu akan sama dengan T2 di sini dibagi dengan sudut yang berhadapan di sini. Sama dengan W dibagi dengan sinus sudut di sini, yaitu 90. Bisa kalau mengerjakan seperti itu, sehingga akan diperoleh bahwa ini T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan W per sin 90. Atau di sini adalah T2 dibagi sinus 90 plus 37 sama dengan W per 1. Dan seterusnya, nanti bisa kalian hitung sendiri, nanti hasilnya akan sama. Tetapi ini tidak saya rekomendasikan ya, ini hanya sebagai pengenalan saja. Artinya ketika ada 3 sudut yang saling berhadapan, itu bisa dikerjakan dengan aturan sinus ini. Tapi saya kira karena kita belajar pada hukum Newton, ya kita masukkan saja hukum Newton yang jelas bisa dipakai untuk semua kasus ataupun kedudukan. Nah ini ya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kalau misalnya bingung, boleh bertanya di minggu depan. Kalau misalnya ada yang bingung, akan kita bahas. Tapi di sini saya kira bisa kita lewati dulu untuk aturan sinus ini. Nah, sekarang pada benda yang diam, tetapi benda tersebut dihubungkan pada suatu katrol. Katrol ya, atau apa nih, kerek di bahasa Jawa ya kerean ya, atau timba. Nah, katrol, benda menggantung diam pada katrol ideal. Nah, ini kata kuncinya adalah katrol ideal. Yang dimaksud katrol ideal itu maksudnya adalah dianggap tidak memiliki gesekan. Artinya gesekan antara katrol dengan tali itu diabaikan atau dianggap tidak ada. Gesekan antara katrol dengan tali itu dianggap tidak ada. Ya, ini maksudnya adalah katrol ideal seperti itu. Pada ketiga kasus ini kasus 1, talinya sejajar antara tali pada benda dengan tali pada yang dipegang. Pada yang kasus kedua, ini tali yang dipegang membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan yang kasus ketiga, talinya membentuk sudut 90 derajat. Siku-siku. Nah, pada kasus seperti ini, berapakah nilai T pada kasus 1, T pada kasus 2, T pada kasus 3? Mana yang paling besar dan mana yang paling kecil? Ketika massa bendanya sama. Maka nilai T1, T2, T3, mana yang paling besar?
Ada T3, yang mau Pak. coba jawab? Ada? T3, Semuanya Pak. sama besar, Pak. Ya. Berapa? Sama besar. Iya, sama. Oh ya, alasannya? Karena di situ katrolnya diem, katrol ideal. Jadi nggak ada gaya gesek. Oh ya, baik ya. Betul ya. Ya. Di sini karena katrolnya adalah katrol ideal atau tanpa gesekan, maka mau ini talinya seperti ini, ataupun seperti ini, ataupun seperti ini, maka gaya tegangan talinya akan sama, baik T1, T2 maupun T3. Karena tidak ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, ya berarti ini tegangan tali yang diperoleh T1 maupun T2 maupun T3 itu nanti akan sama dengan tegangan tali pada tali yang menempel pada benda ini. Nah, di sini. Itu. Di sini. Yang mana itu dipengaruhi oleh gaya berat. Kalau gaya beratnya ini adalah 10 Newton, maka tegangan tali di sini adalah 10 Newton, dan tegangan tali yang di sini yang dipegang juga sama, 10 Newton. Ini juga sama, 10 Newton, ini juga. Nah ini, jadi konsep kedua, pada kasus katrol, maka tegangan tali pada tali yang berseberangan adalah sama. Gitu ya. Tegangan tali yang berseberangan nilainya adalah sama. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau seperti ini misalnya, jika massa benda adalah 1 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa nilai T-nya? Ya, kita gambarkan dalam hukum Newton. Benda ini diam, maka dia akan memiliki gaya ke bawah sebesar V, dan gaya ke atas sebesar T, tegangan tali. Karena benda diam, maka yang ke atas dikurangi yang ke bawah adalah 0. Atau T dikurangi V sama dengan 0. Atau T sama dengan W, yaitu 1 kali 10. Sama dengan 10 Newton. Kalau tegangan tali pada benda ini adalah 10 Newton, maka tegangan pada tali yang berseberangan adalah sama. Jadi di sini 10 Newton, di sini 10 Newton, di sini pun juga 10 Newton. Oke, mudah ya. Nah, kalau pada benda seperti ini, ada dua benda, M1, M2, yang dihubungkan pada tali. Di sebelah kanan ini ada benda 1, benda 2. Benda 1 adalah 1 kilo, benda 2 adalah 2 kilo, gravitasi 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah T2, T1, dan T pada tali yang di seberangnya ini. Oke, untuk mengerjakannya, konsepnya sama. Gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut, baru kemudian masukkan dalam hukum Newton. Nah, misalnya ini. Ini benda 1 dan benda 2. Ada T1, ada T2. Untuk T2, jadi benda 2 ini maka akan ada gaya yang ke bawah, yaitu sebesar W2, dan gaya tegang ke atas yaitu sebesar T2. Artinya adalah T2 dikurangi W2 itu sama dengan 0, karena bendanya diam. Maka T2 sama dengan W2, yaitu 2 kali 10 meter per sekon kuadrat, yaitu 20 Newton. Sedangkan untuk T1 ini boleh dibilang ini adalah T total, artinya T akibat digabungkan
diganduli gitu ya, atau ditarik oleh benda 1 dan benda 2. Maka pada kasus T di sini, T1 ini, ada gaya yang menarik ke bawah, yaitu W total, yaitu dari M1 tambah M2 dikali gravitasi. Dan gaya tarik dan gaya yang ke atas sebesar T1. Karena bendanya diam, maka T1 dikurangi W total adalah 0. Maka T1 di sini adalah sama dengan W2, yaitu M1 tambah M2 kali gravitasi. 1 tambah 2 adalah 3, kali gravitasi 10, yaitu adalah 30 Newton. Maka T1 di sini adalah 30 Newton. Itu ya. Kemudian tegangan tali yang di seberangnya pada katrol ideal adalah selalu sama. Maka T di sini sama dengan T1 atau T total. Yaitu adalah 30 Newton. Tuh. Nah, ini udah diperoleh ya. 30 Newton. T1 ini adalah juga 30 Newton. Sedangkan T2 adalah dipengaruhi oleh benda 2, yaitu 20 Newton. Sampai sini, mungkin ada yang bertanya? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Itu tadi hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Nah, sangat sederhana ya, hanya sigma F sama dengan 0. Tapi nanti kasusnya bisa dimodifikasi, banyak bisa diaplikasikan pada berbagai kondisi. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyebutkan bahwa perubahan kuantitas gerak suatu benda, ya, jadi ketika suatu benda itu bergerak, maka ada nilainya, gitu ya. Ada nilainya, ada kuantitasnya, yaitu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi nilai pergerakan suatu benda itu diakibatkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada benda. Sehingga nilai suatu pergerakan itu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kuantitas gerak benda ini kita sebut sebagai momentum. Nanti akan dipelajari lebih lanjut terkait dengan momentum. Tapi di SMA saya kira juga sudah dibahas ya, momentum. Dalam hal ini, gaya resultan atau sigma F itu dapat diturunkan dari perubahan momentum. Ketika benda diam, kemudian menjadi bergerak, nah itu kan ada perubahan. Maka perubahan pergerakan tersebut itu adalah resultan gaya, yaitu momentum. Rumus momentum masih ingat ya? Momentum itu adalah P yang nilainya adalah massa dikali kecepatan benda. Atau P sama dengan M kali V. Ini momentum. Maka dengan rumusan turunan sederhana, F ini merupakan perubahan dari momentum, yaitu F sama dengan dP per dt. Kita turunkan dP per dt. P-nya adalah M kali V, maka sama dengan dmV per dt. D kali M kali V per dt. Nah, massa benda selalu tetap. Massa benda tidak akan pernah berubah. Masih ingat ya? Hukum ketetapan massa. Bahwa massa benda akan selalu tetap. Nah, dari sini D kali MV per dt tadi kita pecah menjadi M kali dV per dt plus V
kali dm per dt. Kan gitu ya. Sedangkan dm per dt karena massa benda ini adalah selalu tetap, maka V kali dm per dt ini adalah 0. Tinggal yang M dikali dV per dt. Nah, turunan dari kecepatan itu apa? Minggu lalu, masih ingat ya? Turunan dari kecepatan adalah Kecepatan, Pak. percepatan. Sehingga dV per dt ini bisa kita ganti menjadi percepatan, yaitu A. Sehingga sigma F itu adalah M kali A. Gitu ya. Di sini massa benda tadi adalah selalu tetap, maka ini dm per dt adalah 0. Tinggal nih M dV per dt, yaitu adalah A. Sehingga pada benda yang bergerak, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah M dikali A. Sederhana ya. Jadi kalau hukum 1 Newton itu sigma F adalah 0. Itu kalau benda diam. Sedangkan kalau benda tersebut bergerak, maka sigma F adalah M dikali A. Atau resultan dari gaya-gaya yang bekerja tersebut menyebabkan pergerakan, yaitu nilainya adalah massa dikali percepatannya. Ya, sesederhana ini hukum Newton itu. Dari hukum 1 dan hukum 2, nah, barulah kita aplikasikan, kita kembangkan dalam berbagai model ataupun kasus. Ini juga sama, benda bergerak bisa pada sumbu X maupun sumbu Y. Sehingga nanti pengerjaannya juga sama. Kita lihat dari sumbu X maupun sumbu Y. Dan sekali lagi, saya rekomendasikan untuk mengerjakan dari sumbu Y terlebih dahulu. Gitu. Baru sumbu X-nya. Terutama itu kalau benda tersebut memiliki gaya normal. Sehingga kita bisa mengetahui gaya normalnya itu berapa. Baru kemudian bisa kita hitung, kita masukkan, apalagi kalau nanti ada gaya gesek. Nah, itu gaya normal akan selalu ikut di dalam setiap gaya gesek. Nah, sehingga sigma Fx sama dengan M kali AX, sigma Fy juga M kali AY. Dan sigma Fz juga M kali AZ. Nah, kemudian akan kita aplikasikan pada beberapa kasus berikut. Ada sebuah balok, kasus pertama ini balok ditarik ke kanan sebesar F, sehingga benda ini menjadi bergerak ke kanan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, benda ditarik ke kanan tapi membentuk sudut alfa ke arah atas. Atau ditarik ke kanan atas, gitu ya, miring ke atas. Sehingga di sini gaya F karena membentuk sudut, maka harus kita proyeksikan pada sumbu X dan Y. Sehingga bendanya ini akan bergerak ya ke arah ini, ke arah kanan ini misalnya. Gitu. Kemudian yang kasus ketiga ini didorong membentuk sudut alfa. Kasus keempat, ini benda bukan pada benda bidang datar, tapi bidangnya miring. Dan miringnya memiliki sudut theta. Kasus terakhir ini adalah pada benda yang berada pada bidang miring, didorong dengan F. F-nya ini sejajar dengan sumbu horizontal, tetapi menjadi sudut ketika dihubungkan dengan kemiringan bidangnya. Gitu. Sehingga sudutnya ini bentuk sudut theta juga. Nah, nanti bagaimana pengerjaannya? Nah, pengerjaannya kita kembalikan lagi pada hukum Newton tadi. Kalau sudah diketahui hukum Newtonnya, dipahami, mau kasusnya dibuat model kayak apapun, saya kira pengerjaannya tidak sulit. Gitu ya. Jadi hukum Newton ini atau tentang gaya ini sekilas memang kadang mungkin orang bilang paling sulit di antara keilmuan fisika ini.
Tetapi sebenarnya kalau hukum 1 dan hukum Newton tadi diresapi, dipahami, ini akan sangat mudah. Itu ya. Hukum 1 Newton itu pada benda diam, sigma F-nya adalah 0. Dan hukum 2 Newton ada pada benda bergerak, bahwa sigma F-nya adalah, atau resultan gaya-gaya yang bekerja adalah M kali A. Nah, sebagai catatan, kalau pada benda diam tadi adalah untuk sumbu X, kanan kurangi kiri. Sedangkan kalau sumbu Y adalah atas kurangi bawah. Itu kalau benda diam. Tapi kalau benda bergerak, nah ini harus hati-hati. Untuk benda bergerak, maka untuk sigma F-nya itu adalah gaya yang searah dengan gerak dikurangi dengan gaya yang berlawanan dengan arah gerak. Itu sama dengan M kali A. Nah, itu harus hati-hati. Maka kalau bendanya itu bergeraknya ke kiri, ya berarti nanti gaya yang ke kiri dikurangi dengan gaya yang ke kanan. Begitu juga misalnya suatu benda bergerak ke bawah, turun ke bawah. Maka nanti sigma F-nya adalah gaya yang ke bawah dikurangi gaya yang ke atas, sama dengan M kali A. Nah, itu yang harus jadi patokan. Ketika pada benda bergerak, maka gaya yang searah dengan gerak dikurangi dengan gaya yang melawan gerak. Gitu. Nah, kita lihat satu persatu. Dari kasus sini, benda ditarik ke kanan sebesar gaya F. Selalu buat diagram gayanya, kemudian masukkan ke hukum Newton. Nah, ini ya. Ini masih sederhana. Ini benda kita ibaratkan titik. Benda, karena dia di bumi, maka dia akan punya gaya berat sebesar W, yang arahnya selalu ke bawah. Gitu ya, ke bawah, ke bumi, yaitu gaya berat. Karena dia berada pada bidang, maka akan ada gaya normal, yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, ini perlu digarisbawahi juga terkait dengan gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Gitu. Nilainya tergantung. Gitu. Jangan salah paham bahwa N selalu sama dengan W. Tidak. N itu bisa berubah-ubah. Tetapi dia arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Kalau bidang sentuhnya nanti miring, maka N-nya nanti juga akan menyesuaikan, ikut miring. Begitu. Kalau bidang sentuhnya itu datar, ya maka dia akan tegak lurus ke atas. Nah, benda tadi memiliki gaya berat W dan gaya normal ke atas. Kemudian benda ditarik ke kanan sebesar F. Maka kita lihat dari sumbu Y terlebih dahulu. Benda pada sumbu Y, dia diam atau gerak? Diam ya. Pada sumbu Y dia diam. Artinya dia tidak turun ke bawah ataupun naik ke atas. Maka sigma FY itu adalah 0. Gitu ya. Karena bendanya tidak bergerak, maka sigma FY adalah 0. Sigma FY yaitu adalah yang ke atas dikurangi yang ke bawah. N dikurangi W sama dengan 0, atau N sama dengan W, atau sama dengan M kali G. Itu ya. Kemudian kalau sumbu Y sudah, kita kerjakan pada sumbu X. Pada sumbu X, benda ini bergerak ke kanan karena ditarik oleh gaya F ke kanan. Maka sigma Fx, karena bendanya bergerak,
kita gunakan hukum Newton 2, yaitu sigma Fx adalah M dikali AX. Artinya percepatan ke arah sumbu X gitu ya. Sigma Fx yang bekerja pada sumbu X apa saja? Hanya F yang arahnya ke kanan. Ini ya, pada diagram gaya ini. Hanya F yang ke arahnya kanan. Sehingga yang searah gerak dikurangi yang berlawanan. Yang berlawanan nggak ada, ya sudah hanya F saja. F yaitu sama dengan M dikali AX. Nah, ketemulah bahwa pada sumbu X yaitu F sama dengan M dikali AX. Nah, ini ya. Oke, sampai sini aman ya. Lanjut ke kasus yang kedua. Benda ditarik ke kanan atas sebesar F membentuk sudut alfa. Maka gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja dan kemudian masukkan ke hukum Newton. Nah, diagram gayanya adalah ini. Yang di kanan bawah ini. Benda tadi punya gaya berat ke bawah sebesar V. Dan gaya normal ke atas sebesar N. Ya, sebesar N. Nah, kemudian benda ini ditarik ke kanan atas membentuk sudut alfa, maka akan ada gaya yang diproyeksikan pada sumbu X sebesar Fx, yaitu nilainya adalah F cos alfa. Dan yang ke atas sebesar Fy, yang nilainya adalah F sin alfa. F sin alfa. Nah, dari sini sehingga akan kita ketahui gaya-gaya yang bekerja, yaitu yang ke bawah adalah W, yang ke atas itu ada N dan Fy, dan yang ke kanan itu adalah Fx. Itu ya. Dari sini kita kerjakan satu persatu dari sumbu Y. Dari sumbu Y, benda masih diam. Artinya dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, masih di lantai ini ya. Sehingga sigma Fy adalah 0, atau kita masukkan hukum 1 Newton. Sigma Fy adalah 0. Yaitu yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Yang ke atas adalah N ditambah dengan Fy. Yang ke bawah adalah W. Sehingga N ditambah Fy dikurangi W itu adalah 0. Nah ini ya. N ditambah Fy dikurangi W sama dengan 0. Ini kalau ini kan maksudnya resultan ya. Resultan. Tapi W ini karena ke bawah nilainya negatif. Gitu. Kalau saya lebih suka langsung aja. Yang ke atas kurangi yang ke bawah. Yaitu N ditambah F sin alfa, Fy tadi ya, dikurangi W, yaitu sama dengan 0. Sehingga N sama dengan Mg kurangi F sin alfa. Nah ini kita peroleh. Gaya normal, berarti pada kasus ini gaya normalnya ini lebih besar atau lebih kecil daripada W? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Kok bisa lebih besar? Karena di gaya beratnya dikurangi F sin alfa. Ya, dikurangi. Harusnya lebih besar atau lebih kecil? Apanya, Pak? N ya? Ya. Lebih besar. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Oke. Lebih kecil ya ini tadi. Tadi kan N ditambah F sin alfa dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan minus W-nya ke kanan menjadi positif, sedangkan F sin alfanya ke kanan jadi negatif. Jadi N sama dengan Mg atau W dikurangi F sin alfa. Sehingga nilainya N ini lebih kecil daripada W.
Karena apa? Ini tadi kan ditarik ke kanan tapi agak ke atas membentuk sudut alfa ini tadi. Nah, ini. Nah, pentingnya di sini. N ini kita peroleh di sini. Sehingga nanti pada proyeksi sumbu Y itu biasanya kita arahkan untuk mencari nilai N-nya ini. Oke, ini dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu X. Benda pada sumbu X bergerak ke arah kanan. Maka sigma Fx sama dengan adalah M kali A, karena bergerak ke kanan. Atau A-nya adalah AX. Yang searah gerak yang mana? Yaitu adalah F cos alpha. Atau Fx ini yang searah ya. Yang melawan arah tidak ada. Ya sudah, berarti hanya Fx sama dengan M kali A. Atau F cos alpha sama dengan M kali A. Nah ini ya. Fx-nya tadi adalah F cos alpha sama dengan M kali AX. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas ya, saya kira masih gampang ya. Lanjut. Nah, ini kasusnya mirip. Kalau tadi ditarik, kalau ini adalah didorong. Didorong ke arah kanan bawah, membentuk sudut alfa. Maka akan ada proyeksi pada sumbu Y dan sumbu X juga. Nah, ini. Ini titik atau benda. Pertama punya gaya berat W ke bawah. Kemudian tadi didorong ke kanan bawah pada gaya F. Sehingga akan ada proyeksi pada sumbu X yang arahnya ke kanan sebesar Fx. Dan ada Fy yang arahnya ke bawah. Yang besarnya adalah Fy yaitu F sin alpha. Sedangkan Fx-nya adalah F cos alpha. Nah, sama kita masukkan dalam hukum Newton. Pada sumbu Y, benda diam, maka sigma Fy adalah 0. Yaitu yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Yang ke atas itu adalah N, dikurangi yang ke bawah, yaitu adalah W sama Fy. Sehingga N dikurangi W dikurangi Fy sama dengan 0. Gitu. Atau N sama dengan W ditambah Fy. Ini ya. N dikurangi W dikurangi Fy sama dengan 0. Atau ya N-nya di sini adalah Mg ditambah Fy. Dari sini terlihat kebalikannya. Kalau di sini gaya normalnya lebih besar dari W. Karena gaya normalnya di sini adalah W ditambah Fy atau F sin alpha. Sehingga N di sini sama dengan Mg ditambah F sin alpha. Oke, dari sumbu Y sudah dapat. Kita masuk ke sumbu X. Pada sumbu X dia bergerak ke kanan, maka sigma Fx sama dengan M kali AX. Yaitu yang searah gerak dikurangi yang melawan gerak sama dengan M kali AX. Yang searah gerak adalah Fx. Yang melawan gerak tidak ada, ya sudah. Maka Fx sama dengan M kali AX. Fx tadi adalah F cos alpha sama dengan M kali A. Oke, sampai sini. Barangkali masih ada yang bingung atau pertanyaan, boleh sampaikan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk kasus yang berikutnya. Ini benda berada pada bidang miring. Nah, bidangnya miring ya, membentuk sudut theta. Kemudian benda tersebut ditarik sebesar F ke arah kanan atas, ke arah kanan, tapi sejajar dengan bidang miringnya.
Sehingga F-nya ini tidak membentuk sudut. F-nya tidak membentuk sudut. Karena F-nya ini sejajar dengan bidang miringnya. Bidang miringnya ini, bidangnya itu menjadi sumbu X-nya. Gitu ya. Jadi sumbu X itu pada bidang yang miring, maka sumbu X-nya mengikuti bidang miringnya itu. Jadi sininya adalah, sumbu X-nya adalah ya ini, bidang miringnya ini. Sumbu Y-nya, maka nanti juga yang tegak lurus dengan bidang miringnya. Nah, pada kasus ini juga sama. Buat dulu diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini mulai agak sedikit lebih rumit. Tapi mudah-mudahan nanti bisa diikuti. Kalau tidak, kalau masih bingung nanti akan kita bahas lagi pelan-pelan. Saya buat oret-oretannya kalau masih bingung. Tapi kalau dari sini tidak bingung ya lanjut gitu ya. Nah, ini benda tadi kita ibaratkan titik di sini ya. Titik. Benda tadi ditarik ke kanan searah dengan bidang miringnya sebesar F. Kita gambarkan diagram gayanya. Pertama, benda pasti punya gaya berat yang arahnya ke bumi. Ini ya, berarti arahnya ke sini. Ini gaya berat, yaitu sebesar W. Gitu. Kemudian, karena benda ini berada pada bidang datar, maka akan ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Karena ini bidang sentuhnya ini miring begini, maka ini supaya tegak lurus, nah, maka gaya normalnya juga agak miring ke sana gitu ya. Nah, ini gaya normal ke arah atas gitu. Bahasa mudahnya begitu. Ini gaya normal yang arahnya ke atas. Sedangkan W ini tadi ke bawah, tetapi menjadi tidak tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Oleh sebab itu, kita perlu proyeksikan pada bidang sentuhnya di sini. Tuh. Yang besarnya berapa? Di sini. Yaitu nilainya adalah W di sini, atau WY ini. Nilainya adalah W cos theta. Nah, pasti akan banyak yang bertanya, kok bisa? Ini kan sumbu Y, Pak. Nah, kenapa kok menilainya bukan dikali dengan sinus, gitu, tapi kok dikali dengan cos theta, gitu ya. W ini yang oranye ini, itu nilainya adalah W cos theta, bukan W sin theta. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba jawab? Belum? Oke, saya jelaskan. Di sini tadi kemiringan ini membentuk sudut theta. Saya gambarkan ilmu sudut ya, apa mungkin supaya mengulas ilmu sudut. Di sini ya. Ketika suatu benda itu membentuk sudut. Ketika di sini itu Ketika di sini itu alfa, maka di sini juga alfa. Kan begitu ya. Terus kali ini ada garis yang tegak lurus juga. Nah, maka di sini juga akan alfa,
dan di sini juga menjadi alfa. Nah, gitu. Artinya sudut yang saling berhadapan atau saling berseberangan ya maksudnya ya. Itu selalu sama. Oke. Kalau ini diteruskan lagi, ini seperti ini. Nah, ini sama. Ini ada garis tegak lurus. Aduh, maaf ya. Ini gambarnya kurang pas. Ini salah tadi ya. Ini ada yang salah sedikit. Nah, ini sudut yang berhadapan ini selalu sama. Di sini juga kalau ini, aduh, salah ya. Nah, kalau di sini alfa, ini juga alfa. Ini alfa, ini alfa. Sama, ini kalau diteruskan begini, ini menjadi alfa juga. Dan di sini alfa, di sini juga alfa. Nah, gitu ya. Itu ilmu sudut. Sudut yang berseberangan selalu sama. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, sehingga kalau di sini theta, maka sudut yang di sini itu juga theta. Begitu. Kalau di sini theta, maka sudut yang di sini juga theta. Kalau sudutnya di sini theta, maka kemudian ini ditarik menjadi sudut siku-siku, maka yang orange ini menjadi sumbu X. Dan yang di sini menjadi sumbu Y. Dan yang hitam ini menjadi R. Kebayang ya? Yang oranye ini menjadi sumbu X. Yang di sini menjadi sumbu Y dan yang hitam ini menjadi sumbu R. Nah, maka untuk mencari nilai pada sumbu X ini, yang oranye ini, maka diperoleh dari R cos theta. R-nya itu adalah W cos theta, ya ini. Maka nilai dari yang oranye ini nilainya adalah W cos theta. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dari ilmu sudut ya. Kalau ini theta, berarti di sini theta, di sana theta, di sini juga theta. Sudut yang berseberangan selalu sama. Begitu. Nah, maka nilai yang oranye ini adalah W cos theta. Nah, kemudian pada sumbu X tadi ada gaya yang ke kanan atas ini ya, sebesar F yang warna hijau. Kemudian karena berada pada bidang miring, maka ada potensi benda tersebut turun ke bawah dipengaruhi oleh gravitasi untuk dia merosot ke bawah gitu ya. Yang nilainya berapa? Nah, kalau di sini besarnya mana? Ini kan ditarik ke sini. Ini membentuk sudut theta di sini. Berarti kita mencari garis di sini. Maka nilainya menjadi adalah W sin theta. Mudah-mudahan tidak bingung. Atau bingung? Ada yang bingung? Kalau bingung boleh tanya. Nggak usah malu. Kalau malu nanti jalan-jalan. Pak, maaf, itu kenapa bisa
Gitu, Pak. Oke, dari Elisa. Oke, baik, saya jawab ya dari sini. Nah, kita lihat. Ini kan tadi dia yang pink ini, dia potensi untuk turun ke bawah itu kan dipengaruhi oleh gaya berat gravitasi. Dipengaruhi oleh gaya W ini ya. W ini. W ke sini, kemudian apa? Oh maaf, ini mungkin ilustrasinya kurang sedikit. Saya tambahkan dulu sedikit ya. Sebentar. Supaya ini kok kalau di apa dibuat biasa kok gambarnya jadi hilang ya. Saya tambahkan aja di sini untuk warna kuning. Oh, salah. Nah, gini. Nah, ini ada ilustrasi tadi kan ini sumbu yang dicari kan yang pink ini ya, yang dicari yang pink, kemudian diketahui pink ini dipengaruhi oleh W yang warna hitam. Gitu. Maka di sini menjadi sudut theta di sini itu akan sama dengan sudut theta di sini. Nah, sudut theta di sini. Sehingga ketika sudutnya di sini diketahui bahwa R-nya ini adalah W, sedangkan sumbu X-nya ini adalah yang kuning, dan yang pink ini menjadi sumbu Y. Ketika sudah diketahui R dan sudut tetanya, maka untuk mencari sumbu Y yang pink ini, yaitu nilainya adalah R dikali sin theta. Atau kalau dari rumusan sin itu adalah Y per R, maka mencari sumbu Y-nya adalah R dikali sin theta. Nah, dengan kata lain, yang pink ini bukan menjadi sumbu X ya, tapi menjadi sumbu Y ketika tetanya di sini. Tuh. Karena ini kita proyeksikan pada gaya berat W ini. Tuh. Sama dengan ini tadi. Kalau tadi tetanya di sana, ini kan W-nya menjadi R, yang dicarikan menjadi X-nya. Maka yang oranye ini adalah cos theta dikali Y-nya atau W-nya ini. Nah, kalau ini adalah sin theta dikali dengan W-nya atau R-nya. Bisa dipahami? Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah, baik, kalau sudah ketemu demikian, maka sudah ketemulah semua gaya-gaya yang bekerja. Yang ke bawah itu adalah W cos theta, yang ke atas adalah N, yang ke kanan sebesar F, dan yang ke kiri sebesar W sin theta. Kita masukkan dalam hukum Newton. Pada sumbu Y dulu. Pada sumbu Y, dia diam. Artinya tidak bergerak ke sini maupun ke sana karena ada bidang yang menahannya ya. Maka yang ke atas kurangi yang ke bawah sama dengan 0. Atau N dikurangi W cos theta adalah 0. Nah ini. N dikurangi W cos theta adalah 0. Sehingga nilai N adalah W cos theta. Nah ini nilai N-nya adalah W cos theta. Sudah ketemu dari sumbu Y, N sama dengan W cos theta. Berikutnya kita kerjakan pada sumbu X. Nah, kalau pada sumbu X, maka dia bergerak kemana? Kalau pada bidang datar horizontal mendatar tadi, kalau ditarik ke kanan ya pasti bergerak ke kanan. Tapi karena ini berada pada bidang miring,
ada gaya yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Maka suatu benda ini yang berada pada bidang miring ketika ditarik ke atas, belum tentu dia akan bergerak ke atas, tapi akan ada 3 kemungkinan. Benda akan bergerak ke atas kalau ke kanan atas ya maksudnya ya, kanan atas, kalau ya F-nya ini lebih besar daripada yang melawannya, yaitu adalah W sin theta. Dia akan bergerak ke atas atau ke kanan atas kalau F ini lebih besar dari W sin theta. Nah ini, F lebih besar dari W sin theta, maka benda bergerak ke atas. Pergerakannya berapa? Ya tinggal yang ke kanan atas dikurangi yang ke kiri bawah, yaitu F dikurangi mg sin theta sama dengan M kali A. Dan sebaliknya, kalau ternyata misalnya bendanya itu sangat berat, kemudian F yang digunakan untuk menarik ke kanan atas ini kecil, lebih kecil daripada W sin theta-nya, maka ya benda akan turun ke kiri bawah. Benda akan bergerak ke kiri bawah kalau W sin theta ini lebih besar daripada F, atau F lebih kecil daripada W sin theta, maka dia bergerak ke kiri bawah. Nah, kalau bergerak kiri bawah, maka rumusannya menjadi berubah, yaitu sigma Fx sama dengan M kali AX, tetapi rumusannya adalah yang searah gerak dikurangi yang melawan gerak. Gitu. Yaitu adalah W sin theta dikurangi F sama dengan M kali AX gitu ya. Kalau di sini nulisnya begini, F dikurangi MG sin theta tapi sama dengan minus M kali A. Nah, gitu. Kalau ini dibalik ya menjadi MG sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Begitu ya. Tapi lebih mudahnya tadi, yang searah gerak dikurangi yang melawan gerak sama dengan M kali A. Tuh, dia akan bergerak ke kiri bawah. Dan ada satu lagi, dia bisa saja tetap diam di tempat. Kalau ternyata F-nya ini sama dengan W sin theta-nya. F ini sama dengan W sin theta, maka dia resultan gayanya adalah 0. Maka benda tersebut akan diam. Jika F ini sama dengan yang ke kiri bawah, yaitu MG sin theta. Baik, sampai sini. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, satu lagi kasus berikutnya. Hampir sama, tetapi ada sedikit tambahan gaya. Nah ini. Benda pada bidang miring, tapi ada gaya yang mendorong ke kanan. Tetapi karena ini bidangnya itu adalah miring, maka F ini menjadi membentuk sudut theta terhadap bidang miringnya, terhadap bidang sentuhnya. Sehingga nanti akan ada proyeksi pada sumbu Y maupun sumbu X mengikuti bidang kemiringan ini. Sama kita gambarkan dulu diagram gayanya. Nih, diagram gayanya. Pertama, benda tadi punya gaya berat W dan gaya normal ke atas. Tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Kemudian, karena ini tadi benda miring, maka harus ada proyeksi W ini terhadap sumbu. Di sini dan di sini. Yang besarnya tadi adalah W oranye ini adalah WY atau W cos theta. Sedangkan yang pink tadi kan ke bawah ini yang besarnya adalah W sin theta. Ini proyeksi dari W karena W-nya ini membentuk sudut juga terhadap bidang miringnya. Kemudian yang pada sumbu X yaitu ada F yang ke kanan atas tadi. Maaf, F-nya tadi ini ya. F dorongnya ke kanan, tetapi membentuk sudut dengan bidang miringnya, bidang sentuhnya atau bidang sentuhnya yang miring, membentuk sudut theta tadi. Maka F di sini akan membentuk
sudut theta, sehingga akan ada proyeksi pada sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu Y, maka dia arahnya adalah ke bawah, sebesar FY. Ini digambarkan yang pink cerah ini ya. Sebesar FY. Nah, kalau FY di sini tetap, yaitu adalah F sin theta. Sedangkan yang ke kanan atau ke kanan atas ini adalah Fx. Hasil dari proyeksi F terhadap sumbu bidang sentuhnya yang miring, yaitu adalah Fx yang besarnya adalah F cos theta. Nah, dari sini sehingga kita peroleh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, itu yang ke bawah adalah W cos theta sama Fy, yaitu F sin theta. Sedangkan yang ke atas adalah N. Yang ke kanan adalah Fx, yaitu F cos theta. Sedangkan yang ke bawah adalah W sin theta. Kita masukkan dalam rumusan hukum Newton, pada sumbu Y, benda diam. Artinya tidak bergerak ke atas maupun ke bawah untuk sumbu Y. Maka sigma Fy adalah 0. Yaitu yang ke atas, yaitu N, dikurangi yang ke bawah, yaitu W cos theta dan F sin theta. Nah, sehingga di sini N sama dengan W cos theta ditambah F sin theta. Gitu ya. Kita dari sini tadi N dikurangi W cos theta dikurangi F sin theta sama dengan 0. Maka N sama dengan ya W cos theta ditambah F sin theta. Ini ya, N sama dengan W cos theta ditambah F sin theta. Nah, gaya normalnya berbeda lagi. Di sini adalah dipengaruhi oleh dari gaya berat dan dipengaruhi oleh gaya dorong karena membentuk sudut tadi yang ke arah bawah. Bisa dibayangkan ya. Ini untuk sumbu Y. Nah, sumbu X, pada sumbu X, nah ini juga sama kasusnya dengan yang tadi. Benda bisa saja bergerak ke kanan atas, atau malah merosot ke kiri bawah, atau bahkan hanya diam di tempat. Gitu. Nah, ada 3 kemungkinan. Benda akan bergerak ke kanan atas atau ke atas gitu ya, ke sono ya. Kalau Fx-nya ini lebih besar daripada yang menyebabkan dia merosot ke bawah, lebih besar daripada mg sin theta. Jadi kalau Fx lebih besar dari W sin theta, nah maka dia bergerak ke kanan atas. Atau F cos theta lebih besar daripada W sin theta. Tuh, dia akan bergerak ke kanan atas ini. Nah, kalau dia bergerak ke kanan atas, maka yang searah gerak dikurangi yang berlawan gerak sama dengan M kali A. Yang ke arah gerak, searah gerak adalah F cos theta. Yang melawan gerak itu adalah W sin theta. Sehingga F cos theta dikurangi W sin theta sama dengan M kali A. Dan dia akan bergerak ke bawah kalau W sin theta ini lebih besar dari F cos theta. Maka rumusan hukum 2 Newtonnya yang searah dikurangi yang berlawanan. Maka W sin theta dikurangi F cos theta sama dengan M kali A. Nah, dia kalau akan bergerak ke kiri bawah. Dan akan tetap diam di tempat kalau F cos theta ini sama dengan W sin theta. Gitu. Artinya F cos theta dikurangi W sin theta itu sama dengan 0. Resultan gayanya 0, maka dia akan diam di tempat. Baik, untuk materi hari ini kita sampai pada hukum 2 Newton. Minggu depan akan kita lanjutkan hukum 3 Newton
Kemudian gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek nanti akan selalu melibatkan gaya normal. Nah, makanya tadi disarankan untuk mengerjakan pada sumbu Y terlebih dahulu sehingga diperoleh gaya normalnya. Dan kemudian kita akan latihan-latihan atau aplikasi hukum Newton ini pada berbagai kasus, pada benda yang diam ataupun bergerak yang dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dan ini kita masih masuk teori. Minggu depan teorinya tinggal dikit lagi, yaitu hukum 3 Newton, itu hukum aksi reaksi antara ada dan tiada gitu ya. Nanti akan kita bahas minggu depan saja. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya Pak. Ya, boleh. Dari siapa? Faisal ya? Mohon maaf, tadi saya mau bertanya tentang proyeksi. Kenapa dari yang tipe soal terakhir itu dari F, terus jadi proyeksi jadi F cos theta sama F sin theta-nya, Pak? Ya, baik. Saya jelaskan sedikit di sini. Begini tadi. Ya, ini tadi kan bendanya miring. Garis bidangnya miring. Kemudian ini tadi benda ini didorong ke kanan sebesar F. Di sini sudutnya alfa, maka sudut yang berseberangan juga sama. Di sini adalah alfa, ya ilmu sudut ya, sudut yang berseberangan selalu sama. Maka F ini meskipun didorong dengan arah mendatar, tapi karena bidang lintasan benda tersebut miring dengan kemiringan alfa, maka sebenarnya F ini bekerja pada benda dengan membentuk sudut alfa. Ketika membentuk sudut alfa, maka dia akan ada proyeksi sumbu X dan Y. Sumbu X-nya tentu adalah ke kanan, ke sana, ke kanan. Ini adalah Fx. Dan dia untuk ke bawah, sebesar Fy. Nah, begitu. Sama seperti pada kasus balok yang sebelumnya. Ketika didorong membentuk sudut, maka harus ada proyeksi pada sumbu X dan Y. Pada sumbu X, nilainya ini adalah, ya kalau ini ditarik begini. Ini kan kalau dibablaskan kan begini. Nah ini kan menjadi alfa. Nah, dan sini juga alfa. Nah, kan begitu. Yang dicarikan adalah Fx ini dan Fy ini. Kalau Fx ini sudutnya di sini, maka ketika diketahui sumbu ininya F-nya adalah sumbu X, maka Fx ini nilainya adalah tadi F cos alfa. Sedangkan pada Fy ini tetap yaitu adalah F sin alfa. Ketika diketahui ini R ya, ini kan F-nya ini menjadi R. Nah, kalau ini kalau diteruskan ini begini tadi. Begini. Sedangkan ini seperti ini. Nah, ini Fy ini adalah F sin alfa. Kalau ini kasusnya sama seperti pada yang awal-awal tadi. Ketika pada sumbu X, maka dikali dengan nilai cos-nya, sedangkan pada sumbu Y dikali dengan nilai sinusnya. Seperti ini, Fy, ya ini ke arah bawah ini, nilainya adalah karena alfanya di sini, maka ini X, ini Y, ini R. Maka
Y-nya itu adalah R dikali sin alfa. Gitu. Ya, ini umum seperti ya umumnya. Kalau yang di sini tadi yang oren V cos theta, nah ini baru. Ini tadi kasusnya sudutnya adalah di sini. Maka orennya ini menjadi sumbu X. Sehingga menentukan yang orennya ini dikali dengan nilai cosnya. Karena yang dicari adalah sumbu X-nya. Tapi kalau pada FY ini tadi bukan sumbu X, tapi adalah sumbu Y. Nah ini. Sudutnya kan di sini. Ini menjadi FY. Atau sumbu Y. Sehingga nilainya adalah F sin alfa. Begitu. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan minggu depan kita akan latihan soal banyak. Ya, karena kalau hukum 3 Newton itu nanti hanya sedikit saja, hanya teori ya. Aslinya ada, tapi dalam penghitungan tidak dilibatkan, begitu ya. Sering tidak dilibatkan. Karena antara ada dan tiada tadi. Aslinya ada, tapi dalam perhitungan tidak dilakukan karena nilainya selalu 0. Hukum aksi reaksi itu ya. Aksi selalu sama dengan reaksi. Dan gaya gesek itu juga teorinya sederhana, nanti tinggal bagaimana ketika suatu bidang datar atau bidang sentuh itu dalam kenyataannya kan memiliki gesekan. Nah, sehingga harus kita perhitungkan gaya gesek arahnya selalu melawan arah gerak. Nah, nanti yang jadi patokan itu. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Sehingga nanti dalam hukum 2 Newton, yaitu nilainya selalu dia menjadi untuk mengurangi dalam resultan gayanya. Baik, sampai sini. Kalau cukup jelas, ya kita akhiri ya untuk kuliah hari ini ya. Saya stop record.